Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahyu Purbo Santoso selaku dosen dari mata kuliah perpajakan, serta teman-teman dari kelas MJ501 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah dikerjakan, yaitu penggelapan pajak impor emas oleh PT Antam. Ada tabel of content. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan. Yang kedua ada pembahasan materi. Yang ketiga pembahasan soal. Yang keempat kesimpulan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama ada pendahuluan. Penggelapan pajak ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Praktik ini dilakukan dengan cara menyembunyikan, memalsukan, atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh suatu individu atau entitas. Kasus penggelapan pajak ini sering terjadi melibatkan sektor termasuk perdagangan, industri, dan juga bahkan perusahaan besar, sehingga menciptakan tantangan besar bagi otoritas perpajakan dalam mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Kasus penggelapan pajak impor yang melibatkan PT Antam ini telah menjadi perhatian besar di Indonesia, terutama karena besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap penerimaan negara. Modus operandi dalam penggelapan pajak ini diduga dilakukan dengan memasukkan nilai atau volume impor emas. Menun Kasus ini menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat, transparansi dalam sistem perpajakan dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai modus-modus penggelapan pajak, diharapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dapat ditingkatkan untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini, berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, berikut adalah rumusan masalahnya. Yang pertama itu, apa faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya praktik penggelapan pajak impor emas oleh PT Antam? Yang kedua, seberapa besar potensi kerugian negara akibat penggelapan pajak impor emas yang dilakukan PT Antam? Yang ketiga, bagaimana peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam mencegah praktik penggelapan pajak impor seperti yang terjadi pada kasus Antam? Dan yang terakhir, apa upaya yang perlu diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan? Kemudian ada pembahasan materi. Yang pertama itu ada pajak. Pajak ini didefinisikan menurut Pak Supramono tahun 2010 sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Kedua ada impor. Menurut Andri Ferianto di tahun 2015, mengemukakan bahwa impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang ketiga ada bea masuk. Menurut Muhammad Jafar tahun 2019, bea masuk ini merupakan suatu pungutan negara yang dikenakan atas barang impor yang diimpor untuk dipakai. Secara umum, setiap barang ini dimasukkan ke daerah pabean terutang bea masuk. Yang ketiga ada HS Code. HS Code ini menurut Nur Syamsul Mahyudin tahun 2022 adalah kode khusus yang berlaku internasional untuk semua barang yang diperdagangkan antar negara di dunia. Kode HS ini digunakan karena penyebutan suatu komoditas di setiap negara umumnya ini berbeda. Makanya ada kode HS. Nah, yang ketiga ada pembahasan soal. Nah, awal mula adanya penggelapan pajak impor PT Antam ini, awal mulanya itu pada pertengahan tahun 2021, PT Aneka Tambang Terbuka atau bisa kita sebut PT Antam ini tersandung dugaan kasus penggelapan pajak impor emas yang mencuat ke publik. Perusahaan ini diduga terlibat dalam skandal impor emas nilai 47,1 triliun rupiah yang di kantor utama pelayanan Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Dugaan penggelapan pajak ini dilakukan dengan cara mengubah kode HS di dokumen PIB, yang awalnya kode HS-nya itu merupakan emas berbentuk setengah jadi yang harusnya dikenakan bea masuk 5%, tapi saat nyampe Bandara Soekarno-Hatta diubah menjadi kategori barang emas bongkahan atau ingot yang harus diolah kembali dan tidak akan dikenakan bea masuk.
Lima faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak impor PT Antam. Yang pertama ini ada manipulasi HS code. Nah, yang seperti dijelaskan sebelumnya, kode HS ini kan merupakan pengklasifikasian barang. Emas yang diimpor oleh Antam dari Singapura ini awalnya dilaporkan sebagai emas setengah jadi dengan HS code 710813.00 yang diduga dikenakan bea masuk sebesar 5% dan pajak penghasilan impornya itu sebesar 2,5%. Namun, kode ini diubah menjadi 7108.12.10 yang pengklasifikasiannya ini sebagai emas bongkahan atau gold casting bar dengan tarif bea masuk 0%. Nah, tujuan dari adanya perubahan HS Code ini menghindari pembayaran bea masuk dan pajak, sehingga negara kehilangan potensi pendapatan sebesar 2,9 rupiah triliun dari impor emas ini. Nah, kemudian adanya kolusi dengan pihak bea cukai. Dugaan keterlibatan antara PT Antam dengan tugas bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta ini memungkinkan adanya manipulasi data impor termasuk perubahan HS code pada dokumen resmi. Hal ini mempermudah emas melewati proses impor tanpa dikenakan pajak sesuai aturan. Pejabat bea cukai diduga menerima informasi yang tidak benar terkait pengklasifikasian emas sehingga menyetujui pembebasan bea masuk tanpa pemeriksaan lebih lanjut ataupun lebih ketat. Nah, yang ketiga ini adanya lemahnya pengawasan dan tata kelola. Dugaan manipulasi menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal maupun eksternal, terutama dalam proses dokumentasi impor. Hal ini menimbulkan dugaan kurangnya transparansi selama proses pengeluaran barang dari terminal. Pengawasan eksternal yang dilakukan tidak efektif, sistem pengawasan oleh otoritas terkait, seperti bea cukai, tampaknya ini tidak cukup ketat untuk mendeteksi adanya barang impor yang mencurigakan. Nah, kemudian ini ada motivasi ekonomi. Dengan menghindari pembiayaan bea masuk dan pajak, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan. Hal ini memberikan keuntungan finansial bagi pihak-pihak terkait dalam praktik penggelapan tersebut. Nah, yang kelima ini ada modus operandi. Pemalsuan data impor emas diduga dimanipulasi untuk mencocokkan perubahan kode HS sehingga yang barang harusnya yang dikenakan pajak dianggap memenuhi syarat untuk tarif 0%. Ini ada kerugian negara. Kerugian negara akibat penggelapan impor emas oleh PT Antam diperkirakan mencapai 2,9 triliun rupiah. Kerugian ini akibat adanya penggantian manipulasi HS code senilai 47,1 triliun. Dengan perubahan tersebut, emas yang seharusnya dikenakan bea masuk sebesar 5% dan pajak penghasilan impor sebesar 2,5% tidak dikenai kewajiban tersebut sehingga negara kehilangan potensi penerimaan dari pajak dan bea masuk. Nah, di sini penyebab kerugiannya itu ada tiga. Seperti dijelaskan yang sebelumnya, itu pertama penghindaran bea masuk. Penghindaran bea masuk yang dikenai aturan sebesar 5 seharusnya 5% diklasifikasikan ulang sebagai gold casting dengan tarif bea masuk sebesar 0%. Jadi dia tidak ada bea masuk. Yang kedua, itu ada manipulasi HS code. Ya, yang kedua ada yang kedua ini ada manipulasi HS code. Manipulasi HS code ini awalnya dikategorikan sebagai emas setengah jadi, namun diubah menjadi emas bongkahan yang tidak akan dikenai bea masuk. Dan kemudian di sini yang terakhir ada penghindaran PPh. Penghindaran PPh-nya berdasar PPh impornya sebesar 2,5%. Namun karena adanya manipulasi HS code sebelumnya, negara ini kehilangan potensi pendapatan PPh impor sebesar 597 miliar rupiah. Nah, di sini ada peran bea cukai dalam mencegah praktik penggelapan pajak impor. Yang pertama, ada pengawasan dan pemeriksaan barang impor. Bea cukai harus memastikan bahwa barang yang masuk ke wilayah pabean telah memenuhi kewajiban pabean, termasuk pembayaran bea masuk dan pajak, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini mencakup pemeriksaan dokumen impor untuk memastikan kebenaran klasifikasi barang kode HS, jumlah, nilai barang, dan juga kuantiti.
Yang kedua itu ada penegakan hukum. Bea Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan, seperti penyelundupan, penggelapan. Penindakan ini mencakup penyitaan barang, penyelidikan, dan pelaporan pelanggaran kepada aparat penegak hukum lainnya. Yang ketiga ini ada pencegahan melalui identifikasi risiko. Bea Cukai menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi importir atau barang yang berpotensi tinggi melakukan pelanggaran. Pendekatan ini biasanya melibatkan analisis dan pemantauan aktivitas importir untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan. Yang keempat, ada kolaborasi dengan otoritas lain. Bea Cukai bisa bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak atau instansi terkait lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kolaborasi ini bisa mencakup pertukaran data dan informasi untuk mendeteksi ketidaksesuaian dalam deklarasi impor. Dan yang terakhir, ada reformasi sistem pengawasan. Untuk mencegah adanya praktik penggelapan di masa depan, Bea Cukai harus terus melakukan reformasi dalam sistem pengawasan, termasuk digitalisasi proses kepabeanan guna meningkatkan transparansi dan akurasi data. Nah, di sini ada upaya atau langkah yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya kasus PT Antam ini. Yang pertama ini ada penguatan tata kelola perusahaan. Perusahaan harus meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak dengan menerapkan standar pelaporan internasional. Yang kedua, dan reformasi sistem kepabeanan. Sistem kepabeanan perlu didigitalisasi dengan integrasi data antara DJBC dan DJP. Hal ini memungkinkan deteksi adanya manipulasi dokumen impor seperti perubahan HS sebelumnya yang telah dijelaskan. Dan kemudian yang terakhir ini ada penegakan hukum yang tegas, penerapan sanksi administrasi, pidana atau denda yang berat terhadap perusahaan atau individu yang telah melanggar peraturan. Baik, yang terakhir ini di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, praktik penggelapan pajak impor seperti yang terjadi pada kasus PT Antam disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan internal perusahaan, manipulasi dokumen impor kode HS, kolusi dengan pihak eksternal, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas terkait. Akibatnya negara mengalami kerugian signifikan seperti kehilangan potensi pendapatan pajak penghasilan impor sebesar 2,9 triliun. Nah, untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan tata kelola perusahaan, reformasi sistem kepabeanan melalui digitalisasi dan integrasi data, penegakan hukum yang tegas, kolaborasi antara lembaga, revisi serta audit dan inspeksi rutin. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, praktik penggelapan pajak dapat diminimalkan sehingga pendapatan negara terlindungi dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan akan meningkat. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari materi yang saya telah buat. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.